Hadis yang ke-13 datangnya dari sahabat Rasul, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah ridho kepadanya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sholatnya. Jadi kalau di kita ada musola, ini hadis ini menyebutkan musola, artinya tempat sholat. Ahlan wa sahlan, Ustaz Saiful Bahar. Jadi musola itu istilah di kita tempat sholat yang kecil, ya. Kadang-kadang di rumah ada musola. Ini musola. Kalau di Timur Tengah itu walaupun kecil nggak ada musola, masjid. Cuman ada masjid jami, masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Ada masjid ghairu jami, masjid yang tidak digunakan untuk salat Jumat. Jadi ini Ar-Rahman boleh kita sebut musola, boleh juga kita sebut masjid. Cuman masjid ghairu jami, masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi kalau umpamanya ditanya, Pak Tony, ini masjid apa namanya? Masjid Ar-Rahman. Ya, kita jangan bilang ini bukan masjid Pak, ini musola. Ya, Bang, masjid, musola, ya di daerah mungkin namanya surau, ya dulu langgar. Itu cuma istilah aja. Itulah kelebihan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, kita umat Nabi Muhammad tobat bisa di mana aja. Ya, Nabi Adam berbuat tergelincir oleh godaan iblis, diturunkan ke bumi, diturunkan di dataran Hindia, kurang lebih 300 tahun tuh. Riwayat lain mengatakan 215 tahun. Di lockdown oleh Allah. Ya, jadi kalau sekarang kita ngalamin lockdown, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu juga di lockdown oleh Allah. 300 tahun Nabi Adam di lockdown, terpisah dari istrinya Siti Hawa. Nah, diterima taubatnya di Mekah. Setelah dia menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipertemukan dengan istrinya di padang Arafah. Itu 300 tahun. Nabi Adam suami yang setia, Siti Hawa istri yang setia. 300 tahun berpisah nggak selingkuh dia. Yang mau selingkuh siapa? Kalau sih cuma dia doang berdua. Allahu Akbar. Ya. Turun Nabi Nuh, kaumnya menentang, di lockdown juga oleh Allah di atas kapal selama 40 hari 40 malam sampai makanan habis. Makanya begitu air surut ditemukan di Gunung Judi namanya. Jadi kalau sekarang istilahnya ada judi, itu nama gunung. Tempat diselamatkannya perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, begitu air udah reda, waduh, perut pada lapar, makanan susah. Mereka kumpulkan semua yang ada di kapal. Ya, jagung, beras, mungkin kacang hijau, semuanya dijadikan satu, masak rame-rame, makan rame-rame. Jadi di lockdown juga. Itu nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita. Jadi ada yang mengatakan Nabi Nuh itu Adamus Tsani, Nabi Adam kedua. Ya. Jadi Nabi Adam nih yang pertama, anak cucunya banyak. Cuma banyak yang menentang. Di zaman Nabi Nuh disaring lagi tuh. Yang selamat di atas kapal Nabi Nuh ini anak cucunya sampai ke kita. Yang dulu tenggelam itu udah nggak ada, udah musnah. Turun lagi ke Nabi Allah Ibrahim di lockdown. Lockdownnya nggak tanggung-tanggung di tengah kobaran api. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu tuh, 3 bulan. Allah bayangin, api berkobar di tinggi gunung. Nabi Ibrahim di dalamnya 3 bulan ya. Nggak makan, nggak minum. Ya, jadi kalau kita di lockdown pantas. Ya. Turun lagi Nabi Yunus. Ya, pernah tinggalin umatnya.
40 tahun dakwah, ngajar, muridnya cuma satu. Pegal juga ini, ya. Yang diajarin dia lagi. Dia pengen hijrah dah ke kampung lain biar dapat pengikut banyak. Ya, oleh Allah dianggap satu hal yang sifatnya zalim, meninggalkan murid walaupun satu orang. Satu orang juga murid jangan ditinggalin. Ya. Nabi Adam yang 300 tahun berpisah tadi itu apakah makhluknya cuma Nabi Adam sama Hawa aja atau mungkin ada makhluk lain udah ada. Makhluk lain udah ada. Cuman manusia Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya, jadi dulu sampai sekarang sih bisa ada. Saya punya guru namanya Ustaz Rohi. Waktu habis lebaran kita mau datang ke rumahnya nih, rupanya taklimnya udah mulai. Cuman murid belum ada mana masuk. Lekar dikumpulin. Wah, kita mau ketuk pintu, nggak enak dia lagi ngajar. Saya pikir muridnya banyak. Ya paling akhir kita dengar begini Pak Lekar, yang diajarin lekar doang, nggak ada murid. Ya, cuman saking wajibnya dia ngajar, lekar diajarin juga. Ya, jadi Pak Guru ngajar itu kewajiban. Jangan sampai terpengaruh, muridnya dikit nggak semangat aja. Nah, ini muridnya banyak nih, baru semangat. Tuh, apa namanya? Dalam pedagogik namanya kan, nggak boleh, nggak bagus. Makanya sekarang murid malah dibikin lebih sedikit dan lebih efektif. Kalau dulu kan satu kelas bisa 40 orang. Sekarang satu kelas berapa orang? Paling 24 orang. Ya, dibikin kelompok lagi. Itu ada ilmu pendidikan namanya pedagogik kan. Ada namanya proses belajar mengajarnya lebih efektif. Ada TIK kan, tujuan instruksional khusus. Nanti lebih besar lagi TIU, ya, tujuan instruksional umum. Itu guru lebih tahu ya. Jadi artinya walaupun murid sedikit semangat tetap. Di lockdown Nabi Yunus di perut ikan, di lockdownnya 40 hari 40 malam. Nabi Adam di lockdown, selama lockdown Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat, mengaku dirinya zalim. Ya, Nabi Yunus juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku ini tergolong orang-orang yang zalim. Zalimnya ngapain? Ninggalin murid yang satu orang, yang 40 tahun ngajar murid cuma satu, kan pegal juga. Ya. Satrioga layangin YouTube yang like sama pada subscribe cuma satu, pegal juga ada kan? Ya. Paling enggak 1000 saja. 4.000 penonton dapat terus bagi-bagi buat hal khairat. Ya itu biarin dia bikin YouTube. Kalau saya bikin juga saya ingat jadinya. Ya biarin dia yang bikin. Ya, ntar ada rezekinya bagi-bagi. Amin. Begitu terus, ya. Jadi kalau sekarang kita ada pandemi, lalu kita nggak boleh keluar rumah, lockdown, itu memang begitu. Nah, jadi musola itu istilah tempat sholat. Itu yang pertama, kita umat Nabi Muhammad, taubat di mana aja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara taubatnya kita nggak repot-repot. Ya, kalau dulu zaman Bani Israel taubat itu dibunuh. Bani Israel yang nyembah Ijil, patung anak sapi, mereka taubat kan sama Allah. Nah, disuruh bunuh diri mereka masing-masing. Kita taubat nggak harus bunuh diri. Yang ketiga, nih sarung kita kena najis, sorban kita kena najis, baik najis mughalladzah umrah atau najis mutawasito, ya cukup dicuci. Kalau yang mughalladzah 7 kali, salah satunya dengan lumpur, kan ringan. Kalau orang dulu ini segini kena najis harus dipotong, dibuang. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, umat-umat terdahulu kalau ibadah tempatnya khusus, nggak boleh di tempat lain. Kita umat Nabi Muhammad yang namanya sholat, ya di mana aja boleh.
ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku, kata Rasul, dan untuk umatku bumi hamparan ini sebagai masjid. Jadi kita boleh sholat di mana aja. Wah, kok ke masjid dilarang sholat aja di rumah, ya, di rumah repot, di lapangan. Bagaimana nih kalau sholat id besok di lapangan, sholat sunat tahiyatul masjidnya tetap usolli sunat tahiyatul masjid, nggak ada usolli sunat tahiyatul maidan, nggak ada, ya, aku sholat sunat tahiyat lapangan, nggak ada. Kenapa? Dalilnya Nabi bilang ju'ilat liyal ardu masjidah, Allah telah menjadikan untukku dan umatku bumi yang terhampar ini sebagai masjid, kecuali kandang. Kayak dulu tuh teman Pak Harto buka peternakan sapi di Tapos, kan luas banget itu. Kita kan diundang, bersih tempatnya, ya, pada bangga sholat di Tapos di kandang sapi. Begitu pulang kata kiai, kita ulama pulang lagi sholat, ini nggak sah. Biar luas begitu hektaran, namanya tempat ternak sapi, kandang nggak boleh. Statusnya kan kandang, ya. Kalau kandang kan tempat kotoran, ya, kandang, toilet nggak boleh tuh. Kita punya kamar mandi luas, semua lain luasnya. Cuman kamar mandi statusnya nggak boleh buat sholat. Status, ya. Nah selebihnya ju'ilat liyal ardu masjidah, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, artinya tempat sujud. Jadi boleh kita sholat di mana aja. Ya kan besok Idul Adha ini ada yang mau gelar di lapangan, ya. Ya di Mulia di masjid apa di lapangan nih? Khotib? Masjid ya? Kebun. Kebun di apa di kebun? Ya kebun binatang segitu luasnya. Di gunung. Kandang itu namanya. Ya. Sholat mutlak ya? Enggak, tahiyat masjid tetap tahiyat masjid. Dengan dasar tadi itu hadis sahih itu, ya, Bukhari Muslim. Ju'ilat liyal ardu masjidah. Ini kadang-kadang orang bingung, begitu sholat di lapangan, sholat sunat tahiyat apa nih? Tetap masjid. Nanti zaman Rasul kan masjid nggak pakai tembok, ya, cukup patok sana. Makanya ada orang Badui datang, dia nggak tahu itu masjid dan kencing aja. Ya. Umar bin Khattab udah ngeluarin pedang dan ditebas, aja di masjid dia kencing. Tapi Rasul bilang jangan. Dia belum tahu kalau di masjid. Ditegur, ya, dari mana? Dari pedalaman. Kesini tujuannya apa? Saya mau cari yang namanya Muhammad. Mana Muhammad? Dia kata Rasul, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Tujuan Anda mau cari saya? Kata dia, saya mau tanya mata saat. Saya mau tanya kapan kiamat datang. Habis kencing di masjid, nyari Nabi Muhammad, nanya kapan kiamat datang. Ya, itulah Rasul, nggak parah orang kencing di masjid, karena memang masjid waktu itu nggak kayak begini. Kalau sekarang orang kencing di sini, ya, boleh rame-rame, nggak tahu ini bangunan musola. Ya, kalau dulu gurun pasir, patok sana, mereka nggak tahu kalau itu masjid.